Bapak ini punya komunitas nggak? Ada. Komunitas kayak terapi apa gitu gimana? Komunitasnya itu KPTN itu. KPTN. 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 Apa itu Pak singkatannya? Komunitas Penyehat Tradisional Nasional. Itu. Bukan Nusantara. Nusantara. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Ngobak Channel, ngopi bareng artis dan kiai. Masya Allah. Alhamdulillah, segmen kali ini kita mendatangkan bintang tamu yang sudah tidak asing ya. Di podcast sebelumnya beliau sudah pernah kita undang. Kalau nggak salah temanya hukum dan bernegara, kalau bisa tonton di video sebelumnya. Alhamdulillah kali ini ada kesempatan kali kedua saya mengundang Bapak Ridwan selaku aparatur negara nih. Nggak usah banyak basa-basi lagi, kita tanya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih mau datang dan hadir lagi di Ngobak Channel. Monggo bisa disapa dulu Pak penonton Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Ngobak Channel makin mengudara ya Pak. Ya. Ini udah 1000 subscriber Pak. Masya Allah, luar biasa. Penontonnya sudah ratusan, ribuan bahkan, Masya Allah. Dan tentunya udah nggak asing sama Pak Ridwan. Kegiatannya setelah pensiun ini apa ini Pak, ngomong-ngomong Pak? Ngomong-ngomong, setelah pensiun ini kegiatannya ini karena pensiun ya kita nggak mikir yang aneh-aneh, paling-paling ya di musola itu ada kegiatan ngaji ya anak-anak, ada ya juga yang dewasa, ada juga yang tua, mulai dari asar terus maghrib ada ya taklim itu, terus habis subuh juga ada ya, paling-paling itu aja. Berarti kayak majelis TPA atau TPQ gitu ya Pak ya? Iya, untuk yang atau asar itu. Selesai asar itu ya? Anak-anak kecil ya? Ada yang dewasanya nggak Pak? Ada, itu di maghrib itu. Oh maghrib, Masya Allah. Ngaji kitab gitu. Luar biasa, walaupun beliau pensiunan aparatur negara, tapi nilai dakwah berniat berjuangnya Masya Allah banget. Kita jangan mau kalah nih pemirsa Ngobak. Buat pemirsa Ngobak khusus yang beragama Islam, dimanapun kapanpun kita berada, dakwah tetap number one ya Pak. Karena itu kewajiban perintah terhadap umat Islam ya. Karena apa? Rasulullah menyuruh umat Islam itu untuk melanjutkan atau mengestafet dakwah itu ya, meneruskan perjuangan beliau, menyampaikan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Terus selain ngajar Pak, ngomong-ngomong jenggotnya kok makin putih Pak. Iya. Umur berapa sih sebenarnya Pak? Ya sekitar 60-an. 60 ya, masih muda loh Pak. Muda. Masih muda pol. Terus lanjut nih Pak nih, selain ngajar, kegiatan yang positif apa aja nih Pak setelah pensiun? Ya masih berhubungan dengan masyarakat ya, dakwah juga masyarakat. Ya lewat-lewatan. Sekarang lagi itu menggeluti ketabiban. Tabib itu ya. Kalau nggak salah ya kayak penerapi gitu ya Pak? Iya, terapi. Cuman kan ya? tidak satu ilmu ya. Itu banyak dari berbagai macam metode terapi itu. Kan karena orang itu kan nggak mesti seneng meses saja atau pijat saja atau mungkin bekam, kan nggak, kadang-kadang itu suruh memadukan. Oh gitu. Ya. Kalau Pak Ridwan sendiri metode terapi apa Pak? Kalau saya mencoba itu yang paling menurut saya itu nyaman ya pakai jari alit. Pakai jari.
hanya pakai jari aja. Jari aja itu nanti orang cepet ya. Kalau kena jari itu cepet, sembuhnya juga cepat. Oh, Kalau katakan ada orang kena darah tinggi, 5 menit sampai 10 menit itu sudah bisa langsung turun, langsung hipertensi itu ya Iya, Pak. betul. Kalau yang tinggi, kalau yang rendah itu langsung juga netral. Bisa menormalkan, iya, intinya menormalkan seperti itu ya. Iya. Ini Selain jari luar alif apa biasa. aja Pak? Kalau selain jari alif itu, kalau yang ketabibannya itu ada kretek, termasuk bekam, ada vastu, ya. Terus sampai yang pakai apa hewan Herudo itu. Ya, Herudo itu. Yang pakai lintah. Pakai lintah. Oh, bisa juga? Iya, karena kan pernah ikut gitu. Jadi ya pelatihan. bisa. Jadi bisa ada. Terus gurah juga gitu. Gurah apa nih Pak? Gurah mata, gurah hidung apa? Gurah hidung, gurah mata sudah pernah saya lakukan semua. Dan itu kan Ruqyah Pak, Ruqyah. Ruqyah insya Allah ya ada gitu. Alhamdulillah. Bisa juga ya Pak? Iya. Berarti udah banyak pasien nih ngomong-ngomong nih. Ya alhamdulillah, namanya mau nolong orang itu ya ada aja yang minta tolong. Oh ya, intinya kesini. ada aja lah ya. Iya, itu di samping secara langsung itu yang online itu juga. Oh, jarak jauh. Ya, jarak jauh. Oh, Terapi ruqyah. jarak jauh. Terapi bisa, jarak jauh. ruqyah, Masya bisa Allah. jari alif itu bisa jarak jauh. Itu manjur. Jadi kalau penonton atau pemirsa punya keluhan atau apapun ya jarak jauh bisa ya Pak, nggak perlu hadir Bisa, gitu ya. nggak perlu hadir. Karena kan saya kemarin punya teman mau berangkat haji, dia itu sudah ngomong sama saya tuh, nanti kalau udah di sana tolong ya di terapi jarak jauh. Dan ternyata Efisien Pak. iya ternyata Efektif. iya setelah sampai di sana pas lagi istirahat kebetulan di Madinah ya itu minta diterapi. Beliaunya hanya ngirim foto saja gitu loh. Terus hasilnya bagaimana? Hasilnya langsung dirasakan. iya ya? langsung dirasakan. Dan ketika pulang saya juga ke sana, beliaunya itu bercerita kalau itu sangat terasa sekali gitu loh. Ya, yang tadinya itu kepalanya bukan main sakitnya sakit ya. gitu ya. Terus habis itu bibirnya pecah-pecah karena di sana Panas. suhunya kan panas. Ya. Panas, makanya bibirnya saya pecah-pecah. Dan itu ya cuman terapinya hanya pakai jari alif ini, pakai jari ini namanya jari alif satu ini kan. Jadi kan ya kita tahu kan jari ini luar biasa karena kalau kita sholat saja mesti ini ya telunjuk kita kan itu. Nah makanya kekuatannya ya di situ itu. Karena kita konektivitasnya itu langsung ke Allah gitu. Iya, kita koneknya ke Allah gitu loh. Bedanya sama jari petir Pak, yang lagi viral tuh jari petir. Iya. Itu apa itu Pak? Jari petir itu sebetulnya bedanya jari petir dengan jari alif itu kan kalau jari petir itu menggunakan ini apa ininya Pak? Tulang. Ya, tulang. Tapi kali jari alif itu pakai ininya. Oh pakai ini ya? Iya. Apa namanya perutnya ini? Iya ya? pakai perutnya ini gitu. Perut jari ya. Iya. Masya Allah. Tapi luar biasa ketika memang pasien itu punya rasa sakit atau punya penyakit itu langsung seketika itu. Makanya kan banyak karena teman-teman juga itu ke rumah ini ya ke tempat saya itu ya kepingin itu istilahnya di TJ ya diterapi pakai jari alif ini gitu loh. Ya, alhamdulillah ya Pak. Kalau penonton mau maunya penontonnya ada yang punya keluhan Pak ya bisa datang ke sini jarak jauh pun bisa ya. Bisa. Ngubunginnya kemana Pak? Ke bawah sini ya? Iya. Nomor telepon Bapak ya? Iya. Oke. Pemirsa, ini nomor teleponnya Pak Ridwan. Kalau pemirsa yang punya keluhan silakan bisa menghubungi di sini. Alamatnya juga nanti ada di sini nih. Oh ya Pak, ngomong-ngomong apa namanya, Bapak ini punya komunitas nggak? Ada. Komunitas kayak terapi apa gitu gimana? Komunitasnya itu KPTN itu.
KPTN. 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 Apa itu Pak singkatannya? Komunitas Penyehat Tradisional Nasional. Itu. Bukan Nusantara. Nusantara. Oh ya, Nusantara. Nusantara. Maaf ya. Nusantara. Alhamdulillah. Komunitas Penyehat Tradisional Nusantara. Ya. Alamatnya juga sama ya? Ya, alamatnya sama. Nah, sini nih pemirsa KPTN. Alamatnya yang tadi sama, nomor adminnya juga sama, nomornya beliau. Sebagai apa Bapak di KPTN ini? Ya, kebetulan saya itu sebagai bendahara kalau di KPTN itu. Oh iya. Ketuanya siapa Pak? Ketuanya Mas Ardi. Ternyata ketuanya hostnya sendiri, Masya Allah. Pemirsa. Alhamdulillah saya dengan beliau ini satu alma mater. Iya, satu alma mater. Iya, nggak apa-apa. Kebetulan KPTN Pusat, ketuanya saya, bendahara pusat beliau. Insya Allah kita lagi ngerintis ya Pak ya. Iya. Alhamdulillah sudah banyak pasien kita juga yang ya berbagai macam keluhan yang datang kemari. Kita juga dipanggil bisa. Alhamdulillah sudah banyak. Kemarin terakhir saya dengan beliau diminta di Cilacap ya Pak ya. Cilacap. Yang nangani warga di sana dipanggil. Alhamdulillah. Waktu itu yang kita pakai metodenya Al-Fasdu ya Pak Al-Fasdu. ya. Masya Allah. Beliau dengan saya sama-sama belajarnya di grup sebelah. Alhamdulillah. Tapi untuk jari alif beliau pakarnya, Masya Allah. Jadi pemirsa Ngobak channel yang dirahmati Allah, gak usah ragu nih kalau mau terapi jari alif jarak jauh maupun datang langsung ke markas, nanti bisa melalui beliau. Kalau untuk Fasdu, Bekam, ya wajib datang karena itu langsung fisik. Iya. Bisa datang nanti ke alamat yang tadi tuh yang sebelumnya udah dikasih unjuk. Komunitas Penyehat Tradisional Nusantara. Ini gini Pak nih, sekalian saya juga promo Pondok Pesantren Miftahul Abidin Pak. Oh iya. Yang masih kita rintis di Bekasi, Pedurenan, Mustika Jaya. Alamatnya ada di sini nih. Jadi untuk pemirsa Ngobak yang mau mondokan anaknya, Iya, insya Allah ada yang gratis, ada juga yang disaroh Pak. Jadi kalau memang betul tidak mampu, duafa atau yatim piatu itu kita gratiskan. Tapi kalau yang mampu bisa berbayar dan nanti bisa menghubungi admin Pondok Pesantren Miftahul Abidin. Nomor 2 Pak, kita juga lagi bangun nih Pak Asrama Putra. Asrama Putra di atas tuh itu masih dalam proses pembangunan Pak. Tentunya namanya bangun nih Pak, kan ya butuh biaya tuh Pak. Oh iya. Nah, untuk penonton Agnia donatur yang mau menginfakkan rezekinya ke pesantren Miftahul Abidin, ya bisa di sini ke rekening ini, ke alamat ini, atau datang langsung ke pesantren Miftahul Abidin. Bisa menemui Kiai Abi Yazid Bustami nanti di sana, yang biasa jadi host juga Pak. Iya, Beliau di Bekasi sekarang. Iya. Seperti itu. Kapan-kapan boleh kita tur ke sana Pak? Insya Allah, Ke Bekasi insya Allah. Pak. Kita Insya Allah. buka baksos untuk masyarakat Bekasi. Iya. Yang setuju silakan komentar. Setuju di daerah mana nih kita baksos nih, bakti sosial. Nanti kita dan kawan-kawan satu tim insya Allah bisa berangkat ya Pak ya. Bisa. Dengan koordinat tentunya, WA dulu, ngatur jadwal, terus berapa pesertanya itu harus dipersiapkan semuanya. Masya Allah. Untuk Pak Ridwan sendiri, saya tanya Pak, pernah yang paling terparah menangani pasien seperti apa Pak? Yang terparah itu stroke. Stroke berat itu ya? Stroke berat itu paling berat menurut saya, itu paling berat. Karena kalau stroke yang biasa-biasa itu sekali terapi itu bisa selesai. Tapi ada juga yang sampai 2-3 kali itu belum selesai karena saking parahnya ya? Betul-betul parah ya. Di samping itu tergantung si pasien sih. Karena ada ya kemarin itu ada pasien stroke tapi baru kesentuh aja sudah nggak tahan. Nah ini yang
Sulit, ya? yang sulit, iya, karena gimana, Kemauan. bagaimana kita bisa menerapi dengan maksimal ketika beliaunya baru disentuhnya sudah teriak-teriak. Saya itu sampai ini aja sudah nangis malahan. Nah itu kan bingung, ini mau diapakan ya? Iya. Seperti itu. Nah itu loh, makanya itu yang menurut saya itu yang paling berat bagi saya itu, karena ya pasiennya sendiri gitu loh. Kalau umpama ngikut saja, karena kalau sudah kena Stroke. iya stroke itu kan ya agak umpama penyakit itu kan agak dalam lah gitu. Iya. Jadi umpama ada sentuhan itu ya memang sakit gitu, karena agak dalam gitu loh. Mungkin udah lama banget itu, Pak. Bukan lama banget gitu loh. Nah ini lah makanya Stroke berat udah Iya. bertahun-tahun itu ya. Iya. Dipegang aja udah sakitan. Baru dipegang belum diapa-apakan, itu kayaknya sakit gitu. Padahal ini nggak bisa gerak, tapi kalau disentuh bukan main, nangis sampai nangis. Nah ini ya yang kesulitan itu di situ gitu loh. Siap. Iya. Ya, jadi intinya untuk pasien tanamkan dulu keyakinan dan keinginan untuk sembuh. Iya. Berikhtiar kemanapun, mau ke rumah sakit, non medis atau medis, Iya. atau ke terapis sama saja. Iya. Ya intinya nomor satu, niat, tanamkan kepercayaan kepada wasilah, Iya, wasilah yang mengobati kita seperti Iya. itu. Pak, mau tanya nih Pak, Iya, iya. pernah nggak ngadepin pasien non medis Pak? Ya, pernah, ya. Pernah baik secara langsung ataupun jarak jauh. Oh gitu, kayak rukyah gitu ya Pak? Iya, ya kayak rukyah. Tapi kita hanya ya jari alif ini gitu loh. Tinggal nunjuk anak, ya. Ketika WC itu ya langsung ditunjuk gitu aja. Ya langsung reaksi. Nggak pakai lama. Begitu ditunjuk anak langsung reaksi gitu loh. Masya Allah. Ya. Itu kekuatan jari alif. Kekuatan jari alif itu, makanya saya yakin itu. Ya, tapi lagi-lagi kalau masalah kesembuhan itu hanya milik Allah. Betul, gitu. kita hanya ikhtiar, Pak. Kita ikhtiar. Makanya sama-sama dari si pasien, dari penerapisnya, Terapis. ya itu. Ya memang keyakinannya harus pol. Iya, nggak bisa separuh-separuh, itu nggak bisa. Ya nggak bisa juga terus habis itu harus sembuh sekali, harus ya nggak bisa seperti itu gitu loh. Nah kalau yang cuman yang darah tinggi, diabetes itu kontan, kalau itu langsung turun itu. Walaupun diabetes itu turun langsung gitu. Darah tinggi juga langsung. Karena saya pernah ditelepon orang itu jam 1 malam. Jam 1 malam. 1 malam, iya. Oh langsung terapi itu Pak? Iya, karena apa? Keluhan apa itu Pak? Orangnya darah tinggi. Darah tinggi, hipertensi ya? Iya, hipertensi. Karena apa? Waktu itu dia sudah kayak orang mau mati itu, sudah nggak bisa apa-apa. Makanya saya langsung aja cabut, begitu ditelepon langsung cabut. Berangkat. Untungnya ya dekat lah, paling 3 kiloan lah dari tempat saya itu. Habis itu saya ke sana, istrinya sudah bingung orangnya, langsung saya pakai jari ini aja, dulit itu aja ya. Ya towel. Alhamdulillah nggak pakai lama, langsung turun ya tensinya. Iya, langsung turun. Habis itu terus paginya itu sudah bekerja aneh kan, normal. Alhamdulillah. Habis itu sekitar jam 10 saya diajak ke tempat temennya loh, sudah main-main istilahnya kan. Sudah saya diajak itu kan berarti kan betul-betul sehat. Nah itu makanya saya juga heran gitu. Tapi ya tetap saya alhamdulillah, namanya ikhtiar. Ya. Alhamdulillah Allah memberi kesembuhan. Lagi-lagi kesembuhan itu dari Allah itu. Untuk pemirsa Ngobak yang punya keluhan mata juga, insya Allah kita bisa berikhtiar gurah mata. Terus untuk yang punya keluhan tunarungu, yang maaf ya kurang bisa dengar atau budak dari lahir ataupun karena sesuatu, insya Allah kita bisa mengatasi. Ada metode untuk yang tunarungu, insya Allah ikhtiar, bismillah, tanpa operasi, tanpa obat-obatan, insya Allah. Di KPTN ini lengkap lah
Iya. Mau yang patah tulang, Patah tulang. insya Allah ada ahlinya. Mau bekam, ada ahlinya. Mau fasdu, ada ahlinya. Mau jari alip, ada ahlinya. Mau jari petir, ada juga ahlinya. Iya. Untuk bagian tunarungu juga ada ahlinya. Gurah mata, gurah apapun, ada juga ahlinya. Lengkap lah insya Allah. Itu yang susuk itu juga bisa loh. Oh ya, lepas susu Iya, saya sendiri. Ketua KPTN langsung ini. Untuk pemirsa Ngobak Channel yang dirahmati Allah, ayo kalau orang mau bertobat, ingin lepas susuk, karena susuk itu membawa malapetaka, penghalang rezeki, intinya seperti itulah. Monggo datang aja kemari. Ya nggak usah bingung mikir biaya. Kalau memang nggak mampu, gratis insya Allah. Saya sendiri langsung akan mengeluarkan susuknya. Dan itu sudah terbukti, masya Allah. Udah banyak lah yang kita tangani. Satu lagi itu membuang ini tato itu. Oh, hapus tato, Iya, masya Allah. Iya, ada ahlinya juga. Iya, makanya tanpa pakai alat ya. Tanpa setrika. Iya, tanpa setrika. Orang-orang itu kan kalau menghapus itu kan ya sakit ya. Di samping peralatannya kan mahal. Kalau Iya. ini malah nyaman. Tinggal dioles. Tetap gitu ada aja. perihnya, Pak. Iya, Ada sakitnya, ya wajar karena itu proses mengeluarkan tinta. Iya. Tapi enggak sampai di laser, Nggak ada digosok laser. itu enggak ada. Cuman dikasih ramuan saja. Iya. Dan itu. Dan itu kalau yang parah bisa datang beberapa kali. Kalau tipis tintanya ya satu kali aja udah cukup. Ya seperti itulah pemirsa Ngobak. Pemirsa Ngobak yang punya keluhan-keluhan ya komentar aja, langsung menghubungi nomor yang tadi yang kita sampaikan di menit berapa itu tadi nomornya beliau. Nanti bisa di Sherlock lokasi praktek kita, atau kalau yang ingin mengundang nanti ada persyaratannya. Kalau cuma satu orang mengundang Pak di Kalimantan Pak, ya bisa saja. Ada tapinya Pak. Ya kalau bareng-bareng rame-rame kan lebih ringan seperti itu. Mungkin ada pasien-pasien yang maaf punya susuk atau mau dikeluarkan, insya Allah datang aja kemari, menghubungi nomornya Pak Ridwan. Insya Allah kami yang akan menangani pengeluaran susuk tersebut. Patah tulang pun begitu, ada ahlinya nih, ada tim kita gitu. Jari alip beliau, jarak jauh beliau juga bisa, masya Allah. Selain pensiunan aparatur negara, beliau juga manfaat terus dakwah nih melalui metode pengobatan atau terapi seperti itu Pak. Pak ngomong-ngomong nih, dulu kok bisa tiba-tiba jadi terapis seperti ini? Asalnya gimana? Dari aparatur negara jadi terapis itu? Enggak, kemarin itu kan setelah Pensiun. Bahkan sebelum pensiun itu kan yang namanya orang sudah tua ya otomatis sering sakit-sakitan. Itu awal mulanya itu sering sakit-sakitan. Ini yang Jadi pasien dulu Nah, kan? iya, makanya saya dari pasien, saya itu sering tiap bulan bahkan rutin untuk melaksanakan bekam. Alhamdulillah, Iya. sunnah ya Pak ya. Iya, karena sunnah. Jadi saya itu kalau sudah habis bekam itu nyaman ya. Badan ini juga rasanya nyaman. Enteng gitu Iya. ya Pak. Kalau kolesterol, asam urat itu bisa cepat Los. hilang, los itu loh. Jelas nyaman lah setelah dia tuh. Nah, akhirnya saya itu berpikir, nah, kalau sudah pensiun kan nggak ada kerjaan apa-apa ya. Nah, ngapain lain-lainnya juga saya nggak hobi ya. Kalau lain-lain memang nggak ada hobi-hobi yang katakanlah kegiatan-kegiatan yang kayak bisnis kayak itu kan nggak ada ya. Atau mungkin ke sawah itu kan nggak. Jadi makanya saya berpikir, oh ini daripada saya itu terus menerapi orang terus ya. Jadi pasien. Iya, jadi pasien terus ya, lebih baik saya mengikuti belajar. Akhirnya belajar itu akhirnya terus Manfaat. Ya, alhamdulillah manfaat itu. Buat keluarga. Iya, buat keluarga, juga ya, buat umum. ya, buat umum gitu loh. Iya. Jadi akhirnya ya dikenal orang. Akhirnya nyaman, banyak teman. beliau dengan saya membuat komunitas dengan teman-teman yang lain, terapis-terapis yang ahli-ahli semua insya Allah, dan bersertifikat tentunya Pak. Iya, sudah. Resmi. KPTN juga berbadan hukum. Lah ya sudah berbadan hukum. Nah, itu kan, Alhamdulillah. makanya itu kan luar biasa. Ya. Secepat itu itulah ya. Kita sudah kumpulkan
pengurus-pengurusnya itu ternyata ya bukan orang sini aja, deket-deket sini aja. Iya, jauh-jauh, ada Sidoarjo, Kediri, ya. Jogja, Jombang, Jombang ya di sini sendiri. Iya, kalau di sini kan nyaman itu. Nah, karena jauh dari teman-temannya itu ada yang jauh, pertemuannya ya nggak bisa rutin tiap bulan gitu ya, nggak. Pokoknya kira-kira perlu ya langsung kumpul Ya, gitu. kumpul lah. Kita nggak pernah sampai di program 2 minggu atau 1 bulan nggak. Ketika kita itu menginginkan langsung kumpul. biasanya langsung kompak kumpul. ya Pak ya. Kompak. Kalau sudah seperti itu kompak. Dan Enak. itu kayaknya memang minta seperti itu gitu loh. Iya. Karena kalau di program itu kan mesti mundur. iya. Orang-orang bingung karena apa? Masing-masing itu punya kegiatan masing-masing dari teman-teman itu gitu loh. Nah, Tapi saya ketika juga ya kegiatannya bukan di terapi saja Nah, nih iya, Pak. makanya. Kadang ya khidmat kiai, iya. ya ngajar, ya sidang. Nah, iya. Dari kerjaan beliau juga sama ngajar. Terus teman-teman yang lain malah ada pengusaha, Usaha. ada yang guru, Wakil itu kan pengusaha. pengusaha Pak Wakil, Wakilnya pengusaha. Pak Humas juga semua sama, kegiatannya sama. Mereka juga pengusaha Pak, sama. Iya. Nah, tapi yang standby di sini di markas beliau dengan saya. Kadang ada kawan dari terapis dari Kediri Iya. dan dari Jombang sendiri. Ada yang ahli bekam api juga ada Pak. Bekam api. Iya, ada bekam api. Iya, pakai api itu. Monggo yang mau merasakan nikmatnya sensasi berbekam pengobatan sunnah, langsung aja gas datang ke sini. Dicolek-colek pakai jari alif tuh. Ini penonton ngobak dicolek juga biar banyak nih. Biar subscriber nambah terus. Iya. Viewernya juga nambah. Next time juga kita undang ya kawan-kawan Iya. dari komunitas penyehat tradisional Nusantara, kita undang buat Kita jadi undang. bintang tamu nih. Iya. Nanti Bapak hostnya gantian, jangan saya terus. Iya. Terus kalau yang takut nanti di KPTN atau di komunitas penyehat tradisional Nusantara mahal bayarnya Pak, nggak usah takut. Kita dikasih alhamdulillah, tidak dikasih pun gratis, monggo alhamdulillah. Sama, kita niatnya berdakwah. Siapapun, bahkan sampai detik ini ada pasien yang kita tangani ya tanpa biaya spesial pun, kita yang datang ke sana. Malah datang. Ya tapi yang terjangkau, Jombang, Mojokerto seperti itu. Kalau Jojo Kalimantan ya berat di ongkos Pak. Ya monggo kalau mau ngundang bayarin ongkosnya. Silakan, los pokoknya. Untuk terapinya bebas. Insya Allah niat khidmat masyarakat ya Pak ya. Iya. Nggak kerasa nih Pak, podcast sudah di ujung aja nih. Ya mudah-mudahan dari perbincangan kita kali ini bisa membawa manfaat Pak. Dan tentunya bagi masyarakat yang masih kebingungan nih cari alternatif pengobatan apa yang sesuai keluhan, ya udah nggak usah ragu, langsung aja ke KPTN. Cus OTW KPTN Pak, langsung. Aku padamu Pak, jari Pak. Insya Allah hipertensi bablas, Insya Allah bisa normal, kurang darah pun bisa normal. Apapun, cabut susuk, hapus tato, ruqyah, silakan datang. Kayaknya di akhir podcast ini alangkah lebih berkahnya apabila kita tutup dengan doa Pak. Bapak atau saya yang berdoa? Yang sepuh aja lah. Iya. Monggo Bapak. Oke. Monggo kita berdoa, mudah-mudahan semuanya bisa sehat. Amin. Hubungannya dengan KPTN tadi. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad salatan tunzila biha wa taqilana jami'al hajat wa Amin. min jami'i sayiat.
Amin. وترفعنا بعندك أعلى درجات تبلغنا بأسر الغايات من جميع خيرات الحياة بعد الممات إنك على كل شيء قدير Amin. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية من جسد وحاجة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت Amin. اللهم إنا علينا في شرة الموت ونجاة من النار وعند الحساب Amin. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا Amin. أرحم الراحمين Ya Allah ya ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. يا كرامة Din, ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya shiratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Terima kasih sebelumnya untuk Pak Ridwan. Terima kasih juga untuk penonton Ngobak tercinta. Terus pantengin channel ini, share ke sebanyak-banyak mungkin share, berikan manfaat sebanyak-banyaknya. Mungkin dari jalan dakwah meng-share podcast ini, orang bisa menjadi wasilah pengobatan seperti itu Pak ya. Hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dari ini, Pak. warahmatullahi wabarakatuh.